Kabupaten Kerom adalah kabupaten di ujung timur Papua yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Jayapura. Dan Kabupaten Kerom merupakan wilayah yang sangat luas dengan luas wilayah lebih dari 9.000 km persegi. Kabupaten Kerom juga berbatasan dengan Papua Nugini, sehingga Kabupaten Kerom merupakan daerah terluar dari negeri ini. Nah, sebagai daerah terluar, memiliki beberapa wilayah yang terisolir, memiliki beberapa daerah yang terpencil, dan memiliki beberapa daerah atau wilayah yang tertinggal. Ini tentu merupakan tantangan bagi pemerintah Kabupaten Kerom untuk mengembangkan satu kawasan khusus, kawasan terluar, tertinggal, kemudian terbelakang atau terisolir. Ini perlu penanganan yang disiapkan secara khusus. Menurut hemat saya, potensi yang ada di Kabupaten Kerom ini meliputi potensi pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan pertambangan, yang sampai saat ini potensi ini masih belum tergarap secara optimal. Revitalisasi perkebunan merupakan satu upaya merupakan satu program yang mestinya hari ini menjadi prioritas, karena sesungguhnya potensi perkebunan Kerom sangat tinggi. Hanya saja ketika kita bicara pengembangan perkebunan, kita selalu bicara investasi. Nah, ketika investor datang, maka kepemilikan itu beralih dan rakyat Kerom hanya menjadi penonton. Yang saya maksud sebagai revitalisasi perkebunan adalah bagaimana pemerintah melakukan upaya-upaya agar masyarakat memiliki perkebunan sendiri. Mereka menjadi tuan di tanah sendiri. Mereka mengelola tanahnya sendiri dengan cara-cara yang tentu dipersiapkan dengan sangat matang. Dari segi perikanan, konsumsi ikan darat di tempat ini sungguh sangat tinggi. Kesukaan masyarakat terhadap mujair sangat tinggi, sehingga sebenarnya sangat mungkin bagi setiap anggota masyarakat atau penduduk Kabupaten Kerom itu membuat satu kolam-kolam ikan yang bisa dijadikan sumber pencaharian, di samping untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat Kerom, juga untuk menyaplai kebutuhan masyarakat di Jayapura. Jayapura tidak mungkin lagi orang melakukan upaya-upaya atau melakukan pengembangan peternakan di kota, tetapi Kerom bisa menjadi penyangga bagi kebutuhan dasar masyarakat Jayapura. Pertanian, menurut saya lahan yang sangat banyak dengan tenaga yang sangat terbatas, menyisakan persoalan atau masalah di mana lahan-lahan tidur semakin banyak. Maka sebagai solusi atas persoalan ini adalah revitalisasi pertanian. Revitalisasi pertanian secara lebih khusus lagi adalah upaya mekanisasi pertanian. Mekanisasi pertanian ini merupakan upaya penggunaan teknologi dalam bidang pertanian, sehingga lahan yang sangat banyak, lahan yang sangat luas ini walaupun tenaganya tidak banyak, tetapi jika mereka memiliki keterampilan dan kemampuan mengoperasionalkan atau menggunakan teknologi secara tepat guna, maka lahan yang luas ini akan termanfaatkan semuanya. Nah, ini yang barangkali juga menjadi penting bagi kita semua, agar Kerom benar-benar menjadi daerah agraris yang mampu memberikan dukungan bagi ketersediaan pangan di wilayah Papua. Yang kedua, di bidang peternakan, peternakan sapi, peternakan babi, peternakan kambing merupakan jenis-jenis ternak yang sangat potensial atau sangat memberikan harapan bagi peningkatan perekonomian di Kabupaten Kerom. Tentu saja hal ini sangat mungkin karena kebutuhan daging di wilayah Papua juga sangat tinggi, sementara ketersediaan daging sangat rendah, sehingga harga daging sangat tinggi. Nah, ini juga merupakan peluang yang bisa ditangkap atau bisa diprogramkan secara lebih sungguh-sungguh oleh pemerintah daerah, termasuk juga ditangkap oleh masyarakat untuk memenuhi satu peluang yang selama ini belum tergarap secara apik. Di bidang kehutanan, hutan ditebang dengan sembarangan, hutan dikelola dengan tidak ada pengendalian. Pemerintah serasa absen untuk mengendalikan para penebang hutan, para pengelola hutan. Kepemilikan hak pengusahaan hutan juga harus dievaluasi kembali, karena upaya-upaya untuk melestarikan alam ini penting bagi keberlangsungan, penting bagi upaya kita menjaga bumi dari kemungkinan global warming. Nah, disinilah sebenarnya peran pemerintah harus hadir bersama-sama dengan masyarakat adat
untuk menjaga hutan sebagai tempat berteduh, tempat berlindung, dan tempat bagi terjaganya bumi ini. Masyarakat adat yang masih berada di hutan-hutan perlu mendapatkan perlindungan agar tempat tinggal mereka, agar habitat mereka juga tidak terganggu oleh upaya-upaya penebangan hutan. Mereka juga harus dijaga dan ditingkatkan kemajuan kualitas sumber daya manusianya agar mereka menjadi warga masyarakat yang berbudaya, warga masyarakat yang bermartabat, warga masyarakat yang memiliki sistem nilai yang lebih baik. Ini juga menjadi persoalan penting. Masyarakat yang masih tercerai-berai di dalam hutan, jika dimungkinkan dilakukan relokasi dengan program perumahan rakyat. Saya kira ini penting untuk pembangunan agar mereka terlayani secara baik bidang pendidikan, kesehatan, maupun peningkatan kesejahteraan mereka. Sebab ketika mereka dibiarkan begitu saja di tengah hutan, maka yang terjadi adalah sulitnya kita memberikan pelayanan dan sulitnya kita menjangkau mereka. Tentu saja ini bukan persoalan mudah karena menyangkut adat kebiasaan dan kehidupan yang sudah turun-menurun yang mereka alami. Tapi bukan tidak mungkin jika kita memahami bahasa mereka, memahami pola komunikasi yang mereka kembangkan, memahami apa yang mereka saat ini inginkan dan butuhkan. Saya kira mereka akan bisa kita dekati dengan cara-cara yang lebih manusiawi agar mereka menjadi warga masyarakat yang sama derajatnya dengan masyarakat lainnya. Problem pendatang dan asli, pendatang dan non pendatang, Papua dan non Papua, ini merupakan problem laten yang terus-menerus harus kita upayakan agar terjadi pembauran. Pembauran menjadi sangat penting karena republik ini membutuhkan satu kekuatan bersama, bukan kekuatan yang terpisah-pisah, yang tersekat-sekat, yang terkotak-kotak berdasarkan suku, agama, ras, dan lain sebagainya. Semangat mereka sebagai sesama bangsa Melanesia atau ras Melanesia ini kadang membuahkan atau mendorong mereka untuk terus berbuat atau bersikap yang sangat diskriminatif terhadap para pendatang. Demikian juga pendatang kadang menganggap bahwa orang asli kurang bersahabat. Nah, sekat-sekat yang timbul akibat kesalahan pemahaman, sekat-sekat yang timbul akibat kurangnya upaya memediasi dan membaurkan antara mereka, ini yang harus terus dilakukan agar keterpaduan antara pendatang dan penduduk asli ini benar-benar membawa satu kehidupan yang lebih bersahabat, lebih bersatu dan lebih damai. Saya kira itu yang sementara ini menjadi bagian dari pemikiran kami. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua warga masyarakat Kerom.